Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ciara dari Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia kelas F semester 1. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi yaitu tugas minggu lalu, menjelaskan mengenai morfofonemik, kata kelas terbuka dan kata kelas tertutup. Nah, materi pertama yaitu morfofonemik. Morfofonemik adalah proses perubahan bunyi atau fonem yang terjadi karena adanya pertemuan antara fonem dasar dan afiks. Contoh kalimatnya yaitu satu, pemerintah mengupayakan bantuan kepada warga terdampak banjir. Kalimat yang kedua, banyak warga menyapu halaman rumah masing-masing. Yang ketiga, kami akan memfotokopi dokumen penting untuk arsip desa. Baik, inilah penjelasan dari morfonemik atau ketiga kalimat tadi. Yang pertama kalimat pertamanya mengupayakan. Pemerintah mengupayakan bantuan kepada warga berdampak banjir. Nah, kata mengupayakan ini terbentuk dari bentuk dasar supaya dengan kata imbuhan mentambahkan terjadi asimilasi nasal yaitu fonem s berubah menjadi nya, maka hasilnya menyupayakan. Kemudian kalimat yang kedua, yaitu banyak warga menyapu halaman rumah masing-masing. Nah, kata menyapu ini berasal dari bentuk dasar sapu. Bunyi S pada kata sapu berubah menjadi nya karena bertemu dengan imbuhan men dan mengikuti aturan asimilasi nasal. Kemudian kalimat yang ketiga atau yang terakhir, yang dimana kami akan memfotokopi dokumen penting untuk arsip desa. Nah, kata fotokopi ini berasal dari bentuk dasar fotokopi dengan imbuhan T berubah menjadi nya karena mengikuti fenom nasal. Jadi proses morfofonemik terjadi karena penyesuaian bunyi agar ucapan menjadi lebih mudah dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita beralih ke kata kelas terbuka, yang dimana kata kelas terbuka meliputi nomina verba, adjektival, dan adverbia. Dengan disebutnya kata kelas terbuka karena kelas ini mudah menerima kosakata baru, baik dari segi serapan bahasa asing, bahasa gaul, maupun proses pembentukan kata. Nah, adapun contoh dari materi kedua itu kata kelas terbuka dapat kita lihat pada materi di atas yaitu swafoto. Swafoto nomina hasil pendekatan swa dan foto. Contoh kalimatnya, ia mengunggah swafoto di Facebook. Kata unggah verba serapan dari bahasa Inggris upload, sedangkan gawai nomina serapan dari bahasa Melayu yaitu device, sedangkan pindai dia verba serapan dari kata scan. Alay, mager, julid, bokap, gebetan, kepo, cie, doksin, bokeh, jutek, dan halu juga termasuk dalam tes kata terbuka karena terbentuk dari proses serapan singkatan maupun pembentukan kata gaul baru. Nah, fonem perkembangan kata-kata baru ini sangat mempengaruhi oleh media sosial karena teknologi dan budaya populer. Bahasa tersebut berkembang karena kebutuhan komunikasi yang lebih ekspresif sesuai dengan tren masa kini. Nah, kita beralih ke materi terakhir, yaitu kata kelas tertutup, yang dimana kata kelas tertutup ini berbeda dengan kata kelas terbuka, karena kata kelas tertutup mencakup kata seperti promina, kata ganti, sedangkan profesi itu dia kata depan, konjungsi, kata penghubung, dan partikel. Disebut kata kelas tertutup karena jumlahnya relatif dan jarang bertambah. Nah, ada pula contoh dari kata kelas tertutup. Saya mengambil dua contoh kalimat. Seperti contoh kalimat pertama itu, saya pergi ke pasar dan membeli sayur tetapi hujan deras. Kata tertutup itu ke dan tetapi. Ke proposisi berfungsi menunjukkan arah atau tempat, dan konjungsi berfungsi menghubungkan dua unsur sederajat, sedangkan tetapi dia konjungsi adversatif berfungsi menyatakan pertentangan antara dua kalimat. Nah, kalimat yang kedua itu dia tinggal di Jakarta waktu 3 tahun sebelum pindah. Kata tertutupnya di, untuk, sebelum. Jika penggunaan kata tertutup ini salah,
bisa mengubah atau mengacaukan kalimat, misalnya salah menggunakan proposisi. Untuk 3 tahun, seharusnya selama 3 tahun menempatkan konjungsi yang salah dapat juga membuat hubungan antar ide tidak logis. Nah, ada pula kesimpulan dari ketiga pembahasan atau ketiga materi tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa morfofonemik dia menjelaskan perubahan bunyi karena pertemuan fonem. Sedangkan kata kelas terbuka dia selalu berkembang dan produktif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan kata kelas tertutup dia kata yang bersifat tetap dan kesalahan penggunanya bisa mengganggu kejelasan makna kalimat. Baik, terima kasih atas partisipasinya dengan menyimak video saya atau video presentasi saya mengenai 3 materi atau 3 pembahasan mengenai morfofonemik, kata kelas tertutup, dan kata kelas terbuka. Itulah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan video presentasi kali ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.